Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Saya tertarik dengan perkataan memulai sesuatu yang sudah diselesaikan. Ada permulaan, harus ada penyelesaian. Amin. Ada permulaan, harus ada akhir. Kita memulai sesuatu, kita harus bisa menyelesaikan. Itu juga dinasehatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 14. Makanya dikatakan sebelum memulai, kita perhitungkan bisa tidak menyelesaikan. Sebab kalau tidak bisa, nanti kita dipermalukan. Ada permulaan, kita harus bisa menyelesaikan, saudara-saudara. Di dalam ayat ini dikatakan Paulus dan Barnabas, mereka menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai dan telah mereka selesaikan dengan baik, saudara-saudara. Umat Tuhan, seringkali kita bisa memulai, kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, ini yang terjadi pada zaman Zerubabel. Kalau saudara membaca di dalam kitab Esra, kita tahu bahwa Esra dan Nehemia itu menceritakan bangsa Israel setelah pembuangan di Babel. Mereka kembali untuk membangun bait Allah. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Coba kita lihat di dalam Esra pasal 3 ayat yang ke-8. Pada tahun yang kedua, jadi ceritanya rombongan ini pulang ke Yerusalem, diperintahkan oleh Raja Persia waktu itu. Mereka pulang untuk membangun bait Allah di bawah pimpinan Zerubabel. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Kerjaan apa ini? Yaitu membangun rumah Allah yang sudah dihancurkan 70 tahun yang lalu oleh Nebukadnezar. Mereka mulai bangun. Ada satu permulaan yang baik. Dikatakan mereka mulai membangun, mereka mulai pekerjaan dengan baik, mereka meletakkan dasar rumah Allah. Fondasi diletakkan. Pembangunan mulai berjalan. Tetapi saudara-saudara, di dalam Esra pasal 4, tantangan mulai datang. Kita harus ingat, setiap pekerjaan yang baik, teristimewa pekerjaan untuk membangun rumah Tuhan, memuliakan Tuhan, pekerjaan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi umat Tuhan, pasti ada tantangan. Iblis tidak pernah tinggal diam, saudara. Maka di dalam pasal yang keempat, tantangan mulai datang, saudara-saudara. Ya, ada 3 cara iblis menyerang umat Israel. Pertama, mengajak mereka berkompromi, saudara-saudara. Di ayat yang kedua, diajak kompromi. Kamu membangun, wah saya juga mau ikut. Hati-hati saudara-saudara. Iblis mau membangun rumah Allah saudara-saudara. Ayo kita mau bangun sama-sama. Tapi Zerubabel berkata no way, no way. Tuhan perintahkan kami untuk membangun. Nah setelah mereka gagal, maka mereka memakai cara mengintimidasi. Ayat yang keempat dari pasal yang keempat. Mereka mulai menakut-nakuti. Mereka mulai mengintimidasi umat Tuhan. Sehingga mereka menjadi takut. Semangat mereka mulai luntur. Dan terakhir iblis dengan cara kekerasan. Ayat yang ke-23. Dia paksa supaya pembangunan berhenti. Dan pada ayat yang ke-24 pembangunan itu berhenti total. Pembangunan berhenti total. Visi mulai luntur. Tidak ada lagi dorongan. Tidak ada lagi semangat untuk maju. Berhenti pekerjaan itu. Dan berhentinya ini tidak tanggung-tanggung. Sejarah mencatat mereka berhenti kurang lebih 15 tahun pembangunan itu berhenti. Sampai kepada pasal 5 ayat 1 dikatakan di situ. Coba kita lihat saja pasal 5 ayat 1. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu
mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Haleluya. Tuhan tidak tinggal diam. Rencana Tuhan pasti jadi. Manusia boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal, saudara-saudara. Ketika Tuhan melihat rumahnya terbengkalai, maka dia tidak tinggal diam. Tuhan memakai Hagai dan Sakaria, dan mereka mulai memberitakan firman Tuhan, mulai bernubuat, dan oleh nubuat itu, saudara-saudara, pembangunan itu berjalan kembali sampai selesai. Puji Tuhan. Tuhan tidak mau melihat rumahnya separuh jalan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat isi daripada nubuat, khususnya Hagai, maka dari nubuat ini, saudara-saudara, ada 3 hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita baca itu di dalam Hagai pasal 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Yang pertama, Tuhan itu sangat peduli dengan rumahnya. Saudara-saudara, kita tentu tidak ingin waktu rumah kita direnovasi, genteng sudah diangkat, lalu pemborongnya hilang, saudara-saudara. Atau pemborongnya membangun orang lain, atau mungkin membangun rumahnya sendiri. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara. Tuhan sangat peduli dengan rumahnya. Dia tidak mau rumahnya dibiarkan sebagai reruntuhan. So itu dikatakan oleh Tuhan, kamu membawa banyak, tapi ternyata hasilnya sedikit. Rupanya ada kaitan. Ya, yang kedua ini yaitu Tuhan memberkati orang yang memperhatikan rumahnya. Ada kaitannya kalau kita memperhatikan rumah Tuhan dengan berkat-berkat yang kita terima. Tuhan memberkati orang yang memperhatikan rumahnya. Coba kita baca di dalam pasal 2 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Perhatikan, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Mulai kapan itu, saudara-saudara? Ketika mereka mendengar firman Tuhan, lalu mereka mulai bergerak membangun rumah Tuhan. Maka Tuhan berkata, mulai hari ini coba kamu lihat, buktikan kalau aku tidak memberkati kamu. Saudara, Tuhan akan memberkati orang yang memberkati rumahnya. Tuhan akan memperhatikan orang yang memperhatikan rumahnya, saudara-saudara. Tapi sebaliknya, kalau kita bersikap acuh tak acuh, kita tidak peduli, saudara-saudara, maka kita akan menderita kekurangan dan kerugian. Jadi yang kedua, Tuhan memberkati orang yang memperhatikan rumahnya. Yang ketiga, Tuhan membela pembangunan rumahnya. Hagai pasal 2 ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan membela, saudara-saudara. Jangan takut.
Kita lihat keperluan yang begitu banyak dari mana? Sudah perhatikan, emas dan perak itu punyanya Tuhan. Amin. Tuhan yang berkuasa, saudara-saudara. Dia mau mengalirkan kemana berkat-berkat itu ada di tangan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, yang penting kita bekerja saja. Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti akan mencukupi, Tuhan pasti akan membela. Saudara-saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang memulai dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba kita baca beberapa ayat. Kita baca dari Tuhan Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Doa Yesus. Kalau kita menyelesaikan pekerjaan Bapa, maka kita memuliakan Bapa, saudara-saudara. Yohanes 19 ayat 30. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita lihat saudara-saudara, Tuhan Yesus memulai dan Dia menyelesaikan. Dia tidak separuh jalan. Karya keselamatan Tuhan selesaikan tuntas, sudah genap. Itulah teriakan terakhir, sudah selesai. It is finished. Sudah selesai, sudah aku selesaikan semua. Paulus, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus yang mengarah kepada tujuan, ya, dia tidak goyah. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Sebelum dia mati, ini suratan terakhir dari Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Paulus juga menyelesaikan pekerjaannya. Sudah dia tidak separuh jalan. Dia memulai, dia menyelesaikan. Sampai kepada garis finish. Dan Tuhan mau kita menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita baca sebagai ayat terakhir. Ini nasihat Paulus tapi perlu kita baca. Cocok sudah bagi kita ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Waktunya tidak banyak, saudara-saudara. Mari, apa yang kita sudah mulai, kita akan selesaikan. Supaya ada sukacita di rumah Tuhan. Hagai artinya adalah perayaan. Tuhan mau merayakan dengan sukacita. Dikatakan ketika mereka sudah menyelesaikan rumah itu, maka ada perayaan besar dan sukacita Tuhan melimpah. Biarlah pekerjaan Tuhan kita selesaikan sampai finish. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.